teman-teman, nama saya Aisyah Divanera, mahasiswa Universitas Udayana yang sedang mengambil mata kuliah Digital Society. Pertama-tama, pernah nggak sih kita berpikir bagaimana hidup kita sekarang tanpa internet atau ponsel pintar? Hampir semua aktivitas kita, mulai dari sekolah, kerja, belanja, sampai ngobrol dengan teman, sudah banyak terbantu yang namanya komunikasi digital. Komunikasi digital itu sederhananya adalah cara kita bertukar informasi lewat teknologi, bisa lewat chat, email, media sosial, video call, atau bahkan platform belajar online. Intinya, semua pesan yang kita sampaikan atau terima lewat perangkat digital itulah komunikasi digital. Keuntungan komunikasi digital ini luar biasa besar. Informasi bisa sampai dalam hitungan detik, jarak bukan lagi masalah, dan kita bisa terhubung dengan siapapun di berbagai belahan dunia. Bayangkan, kalau dulu mau kirim surat harus menunggu berhari-hari. Sekarang cukup ketik, klik, dan pesan langsung terkirim. Tapi, di balik semua kemudahan ini, ada satu hal penting yang sering terlewat, kesenjangan akses komunikasi. Apa maksudnya? Kesenjangan ini muncul ketika tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk menikmati teknologi digital. Misalnya, masih banyak daerah yang susah sinyal, orang-orang yang belum mampu membeli perangkat, atau mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Akibatnya, ada kelompok yang bisa maju lebih cepat karena mudah mengakses informasi. Sementara ada juga yang tertinggal karena kesulitan untuk terhubung. Inilah yang disebut digital divide atau kesenjangan digital. Kesenjangan ini bukan sekedar masalah teknis, tapi juga bisa mengaruhi pendidikan, pekerjaan, bahkan peluang ekonomi. Misalnya, siswa di kota besar bisa belajar lewat platform online dengan lancar, tapi di desa terpencil ada yang masih harus berjalan jauh hanya untuk mencari sinyal. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Solusinya tentu perlu kerjasama banyak pihak. Pemerintah bisa memperluas jaringan internet ke pelosok, sekolah bisa mengajarkan literasi digital sejak dini, dan kita sebagai individu bisa saling berbagi pengetahuan teknologi dengan orang di sekitar kita. Dengan begitu, komunikasi digital bukan hanya milik sebagian orang, tapi bisa benar-benar jadi sarana yang adil untuk semua. Karena di era sekarang, akses komunikasi digital bukan lagi sekedar fasilitas, tapi sudah menjadi kebutuhan dasar untuk berkembang. Kesimpulannya, komunikasi digital memberi kita banyak peluang luar biasa, tapi kita juga harus sadar ada kesenjangan akses yang perlu bersama-sama kita atasi. Dengan begitu, teknologi bisa benar-benar menjadi jembatan, bukan penghalang.